Bersama saya dan Puspom TNI, Marsda TNI Agung Handoko dan aktivis senior pejuang kesetaraan dan keberagaman Hendardi. Saya ingin kita melihat lagi, mendengar ulang apa kata Presiden Jokowi untuk mengevaluasi posisi-posisi penting supaya tidak terjadi lagi kasus serupa. Ini pernyataan Presiden. Pak, soal Kabasarnas polemiknya bagaimana Pak? Polemik Kabasar penangkapan tertangkap. Ya itu masalah, menurut saya masalah koordinasi ya. Masalah koordinasi yang harus dilakukan. Semua instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan. Udah, kalau itu dilakukan rampung. Pak, ada evaluasi perwira tinggi TNI yang menduduki jabatan sipil nggak? Karena akhirnya kalau ada masalah hukum ke depan akan terjadi konflik seperti Kabasarnas. Semuanya akan dievaluasi. Tidak hanya masalah itu, semuanya. Karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi. Jadi kalau kita kembali apa yang dikatakan Presiden, ditekankan lagi oleh Presiden, kuncinya hanya koordinasi, Bung Hendardi. Jadi tak lebih dari itu. Andaikan ada koordinasi, pasti ini tidak terjadi lagi. Jadi nggak terlalu jauh ke soal peradilan militer, amandemen undang-undang militer gitu. Ya, respon teknis dari Pak Presiden ini menurut saya menggambarkan sebetulnya pemahaman yang minimal dari Presiden sendiri. Dan lemahnya pemihakan justru Pak Jokowi terhadap pemberantasan korupsi. Dan juga pelembagaan persamaan di depan hukum. Ya dia hanya ini karena hanya soal koordinasi. Dia tidak menangkap Pak Jokowi tidak menangkap suatu potensi impunitas yang selama ini melekat pada oknum TNI yang melakukan satu tindak pidana korupsi atau tindak pidana umum lainnya. Ini telah mengafirmasi satu asumsi banyak pihak bahwa sejauh ini seperti pengadaan barang dan jasa, kemudian termasuk pengadaan alutsista ya di institusi TNI, di Departemen Pertahanan atau di Kementerian Pertahanan atau institusi sektor keamanan yang lain itu sulit memenuhi kewajiban standar transparansi dan akuntabilitas. Itu saya kira yang mesti ditangkap, jangan cuma melihat ini kok seolah-olah tidak ada masalah. Besok-besok timbul lagi masalah semacam ini menurut saya. Saya berikan Pak Agung. Jadi terkait dengan impunitas tadi kita sudah sangat terbuka. Sekarang mencari informasi apapun akan sangat mudah. Ada asas hukum, tapi ada lagi untuk militer. Itu yang perlu diperhatikan adalah untuk kepentingan pertahanan. Nah ini banyak yang tidak dipahami oleh masyarakat. Oke. Jadi kenapa itu tidak di peradilan umum, tetapi di peradilan militer, ada kaitannya dengan operasional pertahanan? Iya betul. Jadi sebagai contoh, ada prajurit yang mendapat putusan hukuman. Kalau itu diadili di peradilan umum, langsung dieksekusi oleh jaksa, masuk tahanan. Tetapi untuk di peradilan militer sama, eksekutornya adalah auditor militer. Tetapi masih ada lagi ketentuan bahwa seorang ankum atau komandannya kalau boleh dikatakan bisa menunda pelaksanaan itu. Nah ini bisa diasumsikan bahwa ini intervensi terhadap impunitas. Nah, padahal kepentingan menunda itu ada ketentuannya. Kalau si prajurit ini mungkin punya keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh prajurit lain, sedangkan dia akan digunakan untuk operasi. Jika ini masuk tahanan, operasi bisa tidak berjalan. Misalkan seperti itu. Wah, nah, ini kan artinya, tidak. Maaf, berarti ada seorang, misalnya dia membunuh warga sipil, gitu. Tapi karena keahliannya dibutuhkan, si pembunuh ini yang harusnya ditahan, dia bisa tetap bertugas atas nama operasi pertahanan keamanan. Bisa, misalkan itu memang betul-betul, tentunya dengan pertimbangan yang matang. Ilmu yang dimiliki memang tidak dimiliki oleh prajurit lain. Hanya satu-satunya dari sekian ratus ribu prajurit, hanya dia. Misalkan tapi demikian. Batasannya apa? Ya kemampuan tadi Mbak, kemampuan spesialnya tadi. Yang itu digunakan untuk suatu operasi. Ini yang kemudian dianggap sebagai bagian dari impunitas. Hanya karena ia punya keahlian, tapi kemudian dijadikan alasan sebagai dia harus melakukan satu tugas yang untuk demi kepentingan sebetulnya bukan alasan menurut kami, karena kaitannya memang untuk kepentingan
negara, misalkan untuk kepentingan negara ini. Jadi seorang prajurit yang sudah terbukti melakukan kejahatan pun dia masih bisa ditunda hukumannya. Bisa, bukan berarti hilang hukumannya, hanya Tidak berarti ditunda. hilang, hanya ditunda. Iya. Setelah dia melakukan tugas negara, ya Harus melunasi hukuman. itu sebenarnya argumentasinya. Ada tugas demi kepentingan ya, silakan negara. itu di peradilan militer kalau melakukan tindak pidana militer. Tapi kalau dalam kaitan dengan tindak pidana umum nggak bisa menurut Betul, saya. justru itulah mengapa ada kepentingan prajurit aktif tetap di peradilan militer. Ya itu dua sisi dalam satu mata uang yang bisa ini. Satu sisi bisa memang mungkin betul ada ini, tapi saya nggak tahu case-nya semacam apa. Tetapi kalau di lain pihak itu bisa terus-menerus dipakai sebagai impunitas. Jadi apa lesson learned, apa pelajaran terbaik dari kasus ini? Baik, jadi kita sebagai aparat penegak hukum, sama-sama aparat penegak hukum, memang alangkah baiknya kalau kita saling bersinergi. Kita saling mengisi, justru jangan sampai ada celah. Seperti kejadian sekarang, banyak polemik, akhirnya menguras energi kita, menguras tenaga kita. Jadi kembali tetap hanya dikoordinasi. Iya. Salah satu misalnya anggota Komisi 3 mengatakan bahwa TNI merasa dilecehkan. Tapi apakah TNI juga merasa dilecehkan akibat perbuatan Kabasarnas yang mengkorupsi alat-alat kemanusiaan untuk mencari korban celaka dan bencana? Jadi Panglima juga sudah tegas bahwa beliau sangat kecewa dengan kejadian ini. Saya kira kita sebagai prajurit harus bisa menjabarkan bahwa hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi terhadap seluruh prajurit TNI. Anda, Bung Hendari, Anda mengeluarkan pernyataan yang cukup tegas agar Presiden menerbitkan Perpu untuk mengubah Undang-Undang Peradilan Militer demi menjawab rasa keadilan yang terusik dan pelanggaran prinsip kesamaan di muka hukum. Inikah lesson learned dan jawabannya adalah Perpu itu? Ya, jadi saya tetap berpendapat bahwa harus ada upaya segera ya untuk merevisi Undang-Undang Peradilan Militer. Bisa dengan modal fast track legislation ya, membuat undang-undang ini, atau dengan Perpu ya, atau dengan Perpu. Bahkan dengan Perpu tanpa tindakan yang segera, saya kira belajar dari kasus ini kan Anda tanya apa yang bisa pelajaran ini adalah kepercayaan publik pada lembaga KPK itu tidak akan pulih. Dan kepercayaan publik, demikian juga kepercayaan terhadap TNI itu juga begitu. Tapi saya juga mengusulkan bahwa di dalam konteks penanganan ini peradilan koneksitas itu bisa dipilih untuk merecovery rasa keadilan yang terusik ya, karena peradilan koneksitas memiliki beberapa preseden di beberapa di banyak kasus ya. Ini yang ini. Tapi kalau ditangani sendiri-sendiri ya orang ini yang kan berulang. Targetnya sendiri-sendiri atau koneksitas, Pak? Untuk sementara kami akan laksanakan splitting, jadi sendiri-sendiri. Tetap sendiri-sendiri untuk Tapi sementara. tetap koordinasi. Kami sampai sekarang masih koordinasi ketat dengan KPK untuk menangani ini. Masih berjalan sekarang. Oke, tetap sendiri-sendiri. Itulah pesan dari Dan Puspom TNI. Baik, terima kasih Pak Dan Puspom sudah memberikan penjelasannya di Rosi, juga untuk Bung Hendardi yang telah memberikan perspektifnya di Rosi. Saya Rosiana Silalahi, terima kasih sudah bersama saya di Kompas TV. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.